Bagaimana bila pembimbing tidak akur? Kira-kira solusinya apa? Saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya kali ini fokus yang mau menyelesaikan atau sedang menyelesaikan skripsi. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih sekali ya. Klik loncengnya agar Anda terus dapat informasi terkini dari video-video saya. Yang belum subscribe, simak terus ya video ini. Nanti di akhir video ini kalau menarik silahkan Anda subscribe. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari subscriber di channel ini. Terima kasih banget yang menanyakan bagaimana kalau ada dua pembimbing misalnya dalam skripsi yang sedang Anda kerjakan. Terus mereka tidak akur. Nah, apa kira-kira? Nah, pelik banget ya memang ya. Karena biasanya satu pembimbing saja mungkin mintanya udah begitu banyak gitu. Apalagi kalau dua pembimbing. Nah, memang dalam kampus masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri ya. Ada membimbing skripsi itu satu ya. Ada yang dua juga. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah pahami posisi masing-masing pembimbing. Dengan dua pembimbing, pasti ada satu pembimbing utama dan yang kedua adalah pembimbing pembantu. Nah, pembimbing utama tentu memiliki otoritas dalam menentukan, mengarahkan mungkin lebih banyak ya tentang topiknya, tentang substansinya begitu, dan pembimbing kedua membantu pembimbing utama atau pembimbing pertama dalam juga mengarahkan khususnya untuk hal-hal yang biasanya sifatnya teknis gitu ya. Sebelum sampai ke pembimbing pertama, ke pembimbing kedua dulu beres, rapi, oke, dan disampaikan ke pembimbing kedua. Setelah rapi ke pembimbing kedua, diberikan kepada pembimbing pertama, itu maksudnya. Nah, tapi seringkali juga kedua-duanya memiliki kemampuan atau keahlian ya, expertise yang saling mendukung. Sehingga secara substansi, baik pembimbing satu maupun pembimbing dua itu bisa sama-sama menyumbangkan, mengarahkan kemana skripsi itu akan dibuat. Nah, kalau dua-duanya seiring nggak ada masalah ya, tapi kemudian timbul masalah ketika dua-duanya tidak akur. Nah, usahakan kembali tadi kepada posisinya, yaitu kalau memang sampai terjadi hal yang bentrok, tentu komunikasikan dengan pembimbing pertama, dan pembimbing pertama tentunya akan memutuskan mana yang baik. Ya, semua itu tentu dengan niat baik. Suatu hal yang kita hormati posisi dari pembimbing atau komposisi dari pembimbing tersebut. Nah, walaupun di lapangan kadang-kadang pembimbing pertamanya mungkin lebih senior ya. Kalau lebih senior tentu akan mungkin lebih mudah memutuskan. Tetapi kalau pembimbing pertamanya kadang-kala ya lebih junior dalam sisi usia maupun dalam sisi hierarki dalam dosen begitu ya. Sehingga agak sungkan ketika pembimbing kedua lebih senior tetapi masukannya berbeda dengan pembimbing utama. Nah, jadi kembali kan kepada posisi pembimbing. Tentunya kalau saya ditanya, semestinya pembimbing utama yang akan memutuskan dan pembimbing dua akan mengikuti. Yang kedua, tips yang kedua adalah coba diskusikan substansinya yang mereka inginkan seperti apa. Di pembimbing satu tanyakan apa yang disarankan, apa yang diinginkan, ya, apa yang diarahkan dari skripsi yang sedang kalian kerjakan. Demikian juga dari pembimbing kedua, Bapak atau Ibu maunya apa, arahannya apa, solusinya apa. Sekali lagi kita harus mencoba, kalian harus mencoba, jangan hanya para pembimbing, namanya juga membimbing ya, itu hanya memberikan kritik. Ya, lebih parah lagi kalau misalnya ya pembimbing satu mengkritik masukan pembimbing dua, pembimbing dua menyalahkan masukan pembimbing satu. Wah, itu kacau ya. Nah, walaupun kalau itu terjadi, semestinya
komunikasi di antara para pembimbing itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Kalian mahasiswa jangan sampai menjadi korban. Tapi kalaupun itu terjadi, harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika sudah tahu pembimbing pertama maunya apa, pembimbing kedua juga maunya apa, nah, saling komunikasikan dengan baik apa yang dikatakan pembimbing A dan coba disampaikan kepada pembimbing B secara baik-baik. Demikian juga sebaliknya, apa yang diinginkan atau disarankan oleh pembimbing B disampaikan kepada pembimbing A atau pembimbing pertama. Kalau itu misalnya tidak bertemu dalam satu waktu. Kalau misalnya sudah sangat tidak mungkin disatukan karena mereka punya pandangan yang jauh berbeda, cobalah minta untuk bisa bertemu bersama-sama. Nah, dalam kondisi mungkin sekarang ini pandemi mungkin bisa dilakukan dengan online, dengan Zoom, ya, Google Meet, atau juga bahkan dengan grup WA saja untuk disampaikan, dimintakan persetujuan seperti apa yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa. Nah, yang ketiga, ini yang gak kalah pentingnya. Kesuksesan kalian menyelesaikan skripsi memang tergantung kepada kemampuan kalian, keterampilan kalian berkomunikasi dengan baik, mengkompromikan semua yang diinginkan oleh para pembimbing. Nah, walaupun ini kadang-kadang membuat kamu jadi stres tersendiri gitu ya, tapi itulah kenyataannya. Jadi usahakan kamu sebisa mungkin, ya, sebaik mungkin, entah bagaimana caranya, sebaik-baiknya mengkompromikan, berusaha untuk bahkan menjembatani kemauan atau kepentingan dari dosen pertama maupun kedua. Memang ya, ini saya sampaikan seringkali terjadi. Ini saya sampaikan aja real, karena ini juga masukan-masukan atau pertanyaan dari kalian kan yang di channel saya ya, mengatakan kalau tidak akur gimana. Kalau akur sih beres ya, kalau akur sih nggak ada masalah. Nah, kalau nggak akur, usahakan kamu bisa mendamaikan, mengkomunikasikan. Nah, jadi jembatan. Walaupun itu menjadi satu tugas yang berat ya, karena membuat substansi aja membuat kamu mungkin udah stres tersendiri gitu ya. Nah, tapi itu yang terjadi. Itu yang harus kamu hadapi. Karena apa? Sekali lagi, kamu yang butuh, yang lebih butuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena pembimbing mungkin juga punya banyak urusan, kegiatan, atau kesibukan lain perlu kita ingatkan. Dan selalu sampaikan dengan baik. Cara yang baik, berkomunikasi yang baik, yang sopan, yang ramah, dan penuh hormat, rasa respek yang tinggi kepada keduanya. Tidak perlu juga merasa kamu harus mendukung salah satu secara berlebihan ya. Kamu usahakan netral di tengah, tapi pahami substansinya dan minta bantuan kepada beliau-beliau berdua. Bahwa misalnya ya, kalau ada masalah atau hal yang tidak sepakat di antara mereka berdua, mungkin mereka bisa dalam tanda kutip berdamai dulu dan fokus kepada skripsi yang saat ini mereka berdua bimbing untuk kalian. Nah, kira-kira itu ada 3 hal yang menjawab pertanyaan dari kalian ya. Salah satu subscriber saya mengatakan bagaimana kalau ada 2 pembimbing dan tidak akur. Silahkan Anda coba. Semoga tips ini bermanfaat, dan kalau Anda juga punya tips yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan kalau ini Anda nilai baik, silahkan like ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Semangat dan sukses bagi para pejuang skripsi.